Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Katolik. Materi kita kali ini tentang Raja Daud. Daud adalah anak dari Isai dan Nahas. Ini bisa dibaca dalam kitab 2 Samuel bab 17 ayat 25. Daud lahir kira-kira tahun 104 sebelum Masehi di kota Bethlehem, Yerusalem. Daud adalah anak ke-8 sekaligus anak bungsu dari Isai. Nama saudara laki-lakinya adalah Eliab, Samah, dan Abinadab. Sedangkan untuk keempat saudara lainnya tidak disebutkan namanya. Pekerjaan Daud sebelum menjadi raja adalah sebagai penggembala. Daud sangat terampil dalam berperang dan juga bermain alat musik kecapi. Ia menjadi raja kedua bangsa Israel, menggantikan Raja Saul yang tidak setia kepada Allah. Daud adalah raja terbesar dalam sejarah bangsa Israel. Bagaimana proses pemilihan Daud menjadi raja? Pada saat Samuel menemui Isai, dipanggilnya semua anak Isai. Ketika ketujuh anak Isai menghadap Samuel, Samuel berkata, "Tuhan tidak memilih satupun dari mereka ini. Apakah engkau masih mempunyai yang lain?" Lalu Isai berkata, "Ya, ada satu lagi, namun ia bungsu. Ia sedang menggembalakan domba." Setelah Daud dipanggil dan menghadap Samuel, lalu Samuel berkata, "Ini dia." Lalu Samuel mengambil minyak dan mencurahkan di atas kepala Daud. Saat itulah Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Tuhan telah memilih Daud menjadi raja, tetapi belum saatnya diberitahukan kepada bangsa Israel. Nah, kisah ini bisa dibaca di dalam kitab suci versi anak-anak halaman 134 sampai 135. Kalau ada yang memiliki kitab suci anak-anak di rumah, silakan membacanya dari halaman 134 sampai 135. Atau bisa juga dibaca dalam kitab 1 Samuel bab 16. Dan setelah Raja Saul meninggal, maka Daud diangkat menjadi raja bangsa Israel. Kisah mengenai Daud dipanggil oleh Samuel untuk ke istana. Nah, ini bisa dibaca dalam 1 Samuel bab 16 ayat 14 sampai 23. Ketika Saul dikuasai roh jahat, lalu Saul meminta kepada hamba-hambanya untuk mencarikan seorang yang pandai bermain musik untuk menghiburnya.
Lalu hamba-hambanya memanggil Daud. Setiap kali Raja Saul mengalami penderitaan karena roh jahat masuk dalam dirinya, maka Daud memainkan kecapi sehingga kemudian Saul menjadi tenang. Lalu Daud juga meminta kepada Saul untuk berperang. Meskipun Saul merasa ragu karena Daud masih sangat muda. Daud meminta kepada Saul agar ia maju berperang melawan bangsa Filistin. Ada salah satu tentara bangsa Filistin yang sangat kuat, badannya besar. Nama tentara itu adalah Goliat. Senjata yang digunakan Daud saat berperang melawan Goliat adalah umban atau ketapel. Daud dapat mengalahkan Goliat bukan karena senjata yang hebat atau karena Daud itu juga terampil dalam berperang, tetapi karena Daud selalu mengandalkan Allah dalam kegiatannya, dalam berperang. Dia percaya bahwa Allah selalu menyertainya. Karena itulah dia mampu mengalahkan Goliat yang sangat kuat. Ada janji Allah kepada Daud yang bisa kita baca di dalam 2 Samuel bab 7 ayat 1 sampai 17. Di mana Nabi Nathan diutus oleh Allah untuk menyampaikan janjinya kepada Daud. Janji Allah kepada Daud itu yaitu yang pertama, Daud dipilih Allah menjadi raja bangsa Israel. Lalu yang kedua, Allah akan selalu menyertai Daud. Dan yang ketiga, Daud diberi keturunan yang banyak atau keturunan yang besar. Dosa Daud. Meskipun Daud terkenal sebagai orang yang setia kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, namun dia juga memiliki kelemahan sebagai manusia. Ia juga pernah jatuh di dalam dosa. Nah, kisah Daud jatuh dalam dosa ini bisa dibaca dalam 2 Samuel bab 11 ayat 1 sampai 27. Salah satu dosa besar Raja Daud adalah mengambil istri Uria sebagai istrinya. Nama istri Uria itu adalah Betseba. Nah, Uria ini adalah salah satu prajurit Raja Daud. Ia sengaja menyuruh Yoab agar menempatkan Uria di barisan paling depan saat berperang. Tujuannya agar Uria terbunuh, sehingga kemudian istrinya dia ambil. Nah, ini adalah salah satu dosa besar yang dilakukan oleh Daud. Dia ingin mengambil istri Uria, yaitu salah satu prajuritnya. Lalu dia menuliskan surat kepada Yoab agar menempatkan Uria di barisan paling depan, sehingga kemudian Uria terbunuh. Sehingga alasannya nanti Daud bisa mengambil istrinya untuk dijadikan sebagai istri Daud. Setelah Daud melakukan dosa, kemudian Nabi Nathan
datang mengingatkan dosa yang telah dilakukan oleh Daud. Ini bisa dibaca dalam 2 Samuel, kitab 2 Samuel bab 12 ayat 1 sampai 25. Allah mengutus Nabi Nathan untuk menghadap Daud dan mengingatkan dosa yang telah ia lakukan. Nah, hukuman atas dosa yang dilakukan oleh Daud adalah anak yang dikandung oleh Batseba meninggal. Daud menyesali dosa yang dilakukannya dan mengatakan, "Aku telah berdosa terhadap Tuhan." Ada beberapa sifat Daud yang perlu kita contoh, yaitu yang pertama, Daud ini dikenal sebagai orang yang rajin untuk berdoa. Ia mencintai firman Allah dan menjadi pendoa. Daud mengatakan, "Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Mazmur bab 119 ayat 97. Daud juga adalah seorang pemaaf, tidak dendam. Daud mengatakan, "Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yang menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Nah, meskipun Saul membenci Daud dan ingin membunuh Daud, tetapi Daud tidak dendam. Daud tidak mau membunuh Saul meskipun dia memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Saul. Daud juga orang yang rendah hati. Salah satu bukti bahwa Daud orang yang rendah hati bisa kita lihat dalam doanya kepada Allah. "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan yang telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah." Nah, ini doa ini menunjukkan kerendahan hati Daud. Daud juga mau bertobat. Nah, ini bisa kita tadi lihat setelah dia berdosa, lalu dia menyesali dosanya. Kemudian Daud juga seorang pemberani. Dia berani untuk berperang melawan musuh. Lalu juga Daud dikenal sebagai orang yang murah hati. Ya, ini bisa dibaca dalam 2 Samuel bab 16. Nah, ini materi mengenai Daud. Kiranya apa yang telah dipelajari ini menjadi suatu yang bermanfaat bagi diri kita, terutama mengenai hal-hal yang perlu kita contoh dari pribadi Daud, yaitu rajin berdoa, pemaaf, rendah hati, mau bertobat,
pemberani, dan juga murah hati. Berikutnya, cobalah menjawab beberapa latihan soal berikut. Latihan soal nomor 1. Nama ayah Raja Daud adalah A. Isai, B. Samuel, C. Nathan, D. Saul. Nomor 2. Nama ibu Raja Daud adalah A. Nahas, B. Betseba, C. Sarah, D. Ruth. Nomor 3. Pekerjaan Daud sebelum menjadi raja adalah A. Petani, B. Peternak, C. Tukang kayu, D. Nelayan. Nomor 4. Di bawah ini yang bukan saudara Daud adalah A. Yonatan, B. Abinadab, C. Sama, D. Eliab. Nomor 5. Daud lahir kira-kira tahun titik-titik. A. 1004 sebelum Masehi, B. 1005 sebelum Masehi, C. 1006 sebelum Masehi, D. 1007 sebelum Masehi. Nomor 8. Daud lahir di kota titik. A. Bethlehem, B. Asisi, C. Roma, D. Milan. Nomor 7. Daud terampil dalam bermain alat musik titik. A. Gitar, B. Kecapi, C. Biola, D. Kolintang. Nomor 8. Raja kedua bangsa Israel adalah A. Salomo, B. Saul, C. Daud, D. Yerobeam. Nomor 9. Daud menjadi raja bangsa Israel menggantikan raja titik. A. Salomo, B. Saul, C. Rehabeam, D. Yerobeam. Nomor 10. Nama tentara bangsa Filistin yang badannya tinggi dan besar dan dikalahkan oleh Daud saat berperang adalah A. Saul, B. Yonatan, C. Goliat, D. Firaun. Nomor 11. Daud dapat mengalahkan tentara bangsa Filistin karena ia mengandalkan titik. A. Keterampilan berperang, B. Senjata yang hebat, C. Kekuatan yang kuat, D. Nama Tuhan Allah. Nomor 12. Nama senjata yang dipakai Daud saat berperang melawan bangsa Filistin adalah A. Panah, B. Umban, C. Pedang, D. Keris. Nomor 13. Nama orang yang mengurapi Daud menjadi raja adalah A. Nathan, B. Samuel, C. Saul, D. Uria. Nomor 14. Nama prajurit Daud yang disuruh agar menempatkan Uria di barisan paling depan pada saat berperang adalah A. Yoab, B. Yosua, C. Yonatan, D. Goliat. Nomor 15. Salah satu dosa berat yang dilakukan Daud adalah A. Mengambil istri Uria, B. Membunuh musuhnya, C. Tidak setia kepada Allah, D. Tidak mendengarkan Nathan. Nomor 16.
Nabi yang mengingatkan dosa yang dilakukan oleh Daud adalah A. Samuel, B. Nathan, C. Amos, D. Elia. Nomor 17. Di bawah ini yang bukan janji Allah kepada Daud adalah A. Daud akan diangkat menjadi raja, B. Allah akan selalu menyertai Daud, C. Daud akan diberi keturunan yang banyak, D. Daud akan menjadi raja yang ditakuti musuh. Nomor 18. Hukuman yang diberikan Allah kepada Daud yang telah berdosa adalah A. Allah tidak melindunginya, B. Anak yang dilahirkan Batseba meninggal, C. Daud ditinggal oleh rakyatnya, D. Daud dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Nomor 19. Bukti bahwa Daud tidak pendendam adalah A. Tidak mau membunuh Saul meskipun Saul ingin membunuhnya, B. Membunuh para musuhnya jika mereka menantangnya, C. Tidak pernah membunuh musuh meskipun musuhnya saat berperang, D. Membiarkan para musuhnya merebut tahta kerajaannya. Nomor 20. Bukti bahwa Daud bertobat adalah A. Berpuasa selama 7 hari sampai anaknya meninggal, B. Menceritakan dosanya kepada Nabi Nathan, C. Mengembalikan Batseba kepada Uria suaminya, D. Pergi ke bait Allah untuk berdoa sepanjang malam. Nomor 21. Dalam doanya Daud berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah." Doa di atas menunjukkan sifat Daud yang titik. A. Penakut, B. Pemberani, C. Mau bertobat, D. Rendah hati.